Makanya saudaraku yang masih ada di syariat, lebih-lebih yang sudah mengenal dunia thariqah, tolong sekali lagi carilah zikir yang sebagai wasilah hatimu bisa bertemu Allah. Carilah. Sebab wabtaghu ilaihil wasilata. Allah mewajibkan dirimu untuk mencari tali atau wasilah supaya ilaihi, Anda olehnya mendekat pada Allah itu bisa bertemu. Jikalau kau menginginkan betul-betul untuk mendekat dan bertemu Allah, maka rubahlah tabiatmu, rubahlah sifat-sifatmu yang asalnya sifat yang ada pada dirimu selalu saja hanya makhluk dirimu atau makhluk di luar dirimu yang ada, yang berkehendak, yang berperan dan lain sebagainya. Jikalau itu tidak Anda rubah, maka buah daripada takhalli, buah daripada pengakuan makhluk dalam dirimu akan berbuah neraka. Maksud berbuah neraka adalah hatimu akan terbakar oleh anak, istri, suamimu dan harta bendamu. Mengapa terbakar? Karena sudah dipastikan buah yang muncul pasti sifat-sifat tabiat yang Allah cela. Contoh riya, pamer. Jadi ada pamer di dalam hati kita supaya orang itu menganggap kita takabur, sombong, ujub. Artinya menyombongkan diri di mata Tuhanmu dengan bentuk kau rampas sifat-sifat hakikatnya Tuhanmu yang berkuasa, yang berkehendak, yang berperan, yang melakukan, itu kau rampas. Belum lagi sifat-sifat yang ingin diwahkan orang. Buah yang ada di dalam hati seperti ini dikarenakan tidak mau berubah tabiat karakter dirimu, dan itu akan Allah jadikan sebagai bahan bakar api neraka. Buktinya hatimu akan terasa gelisah, susah gara-gara bojo, anak, dunyo, brono. Iki bahan bakar. Bentuk ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gelisah. Itu muncul dari api neraka di dalam hati kita. Jikalau kau hai manusia tidak ingin seperti itu, berubahlah. Ubahlah tabiat, karakter, sifat yang seperti itu. Usulul ausofi sebagai dasar poe beberapa sifat di dalam diri manusia itu hanya dua, takholli dan tajalli. Kalau poknya
pokoknya itu apa ya? Pangkal. Kalau pangkalnya itu takhalli, otomatis hatimu akan terbakar. Kalau pangkalnya itu tajalli, maka justru hatimu akan dihadapkan satu kedamaian. Bapak Ibu, jikalau hatimu merubah karakter, sifat, tabiat dari takhalli ke tajalli, dari pengakuan makhluk menjadi pengakuan Tuhan, maka sifat atau buah yang muncul dalam hatimu berlawanan dengan sifat ketika saat pangkal takhalli. Jelas, justru menjadikan hatimu dingin. Wahai manusia, ketahuilah bagaimana mungkin kau akan bisa bertemu Allah di dunia ini sementara kamu tidak mau merubah tabiatmu, sifat ruhaniyahmu, enggak kok ubah. Bagaimana mungkin? Ora iso. Makanya saudaraku yang masih ada di syariat, lebih-lebih yang sudah mengenal dunia thariqah, tolong sekali lagi carilah zikir yang sebagai wasilah hatimu bisa bertemu Allah. Carilah. Sebab wabtahu ilaihil wasilata, Allah mewajibkan dirimu untuk mencari tali atau wasilah supaya ilaihi, Anda olehnya mendekat pada Allah itu bisa bertemu. Carilah tali tersebut, carilah zikir tersebut. Saya tidak leren-leren, gak ono apa lereni, selalu kuingatkan istilah wong tua terhadap anak, sak belinge ya apa anak. Wong tua iku tidak akan pernah berhenti untuk menasehati. Jadi aku tidak menganggap jenengan iku santri atau murid, enggak. Justru sudah sejak dulu ku anggap sebagai anakku sendiri. Karena hubungan yang terdekat itu antara orang tua dengan anak. Tidak ada cerita mantan anak atau mantan orang tua. Nek mantan istri, pakai bentino sampai nang PA pedotan itu pakai. Lho kok ruh sampai, lho aku kepala desa. Dadi ya ruh. Jadi nek leles ngono ombioan ning kono akeh. Wis. Berkenaan dengan hal itu, Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu makalah di 138. Qala musannifu rahimahullah, dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Rahimah, mugi-mugi ngrahmati sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase beliau. Kaifa tukhraku khalikoyo apa? Iku tukhraku den obah, den ubah apa? Bukan obah gerak niku lho, dirubah. Kaifa khalikoyo apa? Iku tukhraku den ubah laka maring siro opo al awa itu karakter kulinan kebiasaan jenengan. Bagaimana Allah akan merubah yang namanya karakter sifat dalam dirimu untuk bertemu terhadapnya. Sedangkan wa anta lan khalih utawi ati iro ikum lam tahrok, ora gelem ngrubah sira min nafsika saking awak nafsu ira
ngerubah al-awaida ing piro-piro pekulinan. Bagaimana mungkin Anda akan dirubah oleh Allah? Iki sih proses, Pak. Sifat karaktermu untuk menjadi sifat yang mulia di mata Allah, sementara dirimu tidak mau merubah sifat nafsumu sendiri. Ini belum manjing di ahad ya. Ini masih ada dua, ada hamba, ada Gusti. Ada sang Khalid, ada sang makhluk. Ini proses di su'aul basiroh. Kita masih merasa isoe budal ngaji sebab dibudalke Gusti Allah. Tapi ini makrifat sudah, cuman kelas B. Ngerti kelas B? Paling bawah. Tapi dukur iki daripada kelas wong syariat. Kelas kita ning syariat itu sudah tidak ada Allahnya sama sekali. Alias kita masih di posisi taholli. Bagaimana mungkin Allah akan merubah sifat karakter dalam hati kita yang asalnya itu sifat pengakuan diri, makhluk diubah Allah menjadi sifat keakuan Allah. Bagaimana mungkin Allah akan merubah jikalau Anda tidak mau merubah sifat nafsumu sendiri? Wis ana loro. Mengapa ada dua? Inilah Pak Bu, proses kesempurnaan kemakrifatan satu hamba terhadap Allah itu diawali dari proses ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Ini karena proses sistem wasilun kan gitu, dari bawah naik begitu. Dan ini mudah diterima oleh kalangan orang awam. Tapi kalau saya pakai sistem wajib pun gak usah ngaji, terus gak usah langsung sampai tak doktrin tentang pengenalan, langsung aku Allah, langsung laku dikir. Enak aku gak ngaji, gak repot-repot. Yang mboten saged ngaji, arep ngaji ditendang, gak boleh. Dikira menyesatkan. Yes. Lewat sistem yang halus seperti inilah akhirnya ajaran tauhid ini soyo suwe soyo bisa diterima umat. Lama kelamaan bisa diterima oleh kalangan umum, ngal didi begitu. Ini cara Rasulullah menyampaikan tauhid ya seperti itu. Bapak Ibu, ketika saat ada makalah seperti ini yang isinya Allah tidak akan merubah sifat karaktermu jikalau kau tidak merubah sifat nafsumu sendiri, itu karena etika di dalam akhlak istimaiyah, etika di dalam akhlak syar'iyah kados ngoten niku. Tidak langsung ujuk-ujuk meniadakan selain Allah, pasti bingung. Yun sewu, maksudnya Allah tidak akan merubah itu bagaimana? Gini Pak, ketika saat hati ini duduk di takholli, jelas rasa sing muncul, iman yang muncul, kesadaran yang muncul, mesti yang melakukan kita makhluk. Pak E mesti merasa yang membelanjani keluarga adalah Pak E. Lah Ibu E mesti merasa sing rambut Pak E keluarga anak-anak Ibu E. Nek aku sing masak ngono, gak pedas. Pak, kalau nek ngaji ning daerah Malang,
Lombok niku jenenge Lombok murah. Nggih. Murah banget. Lombok niku tek kelulun ndukure. Ndukure kuah. Ngerti tek kelulun? Sudah di waktu mulek niku sudah dipedesi. Keduanya dikongkon berenang. Tapi yo akhirnya penak, jangan ngantuk boleh ra ngantuk. Mereka daerah Malang Sumber Pucung kalau nggak salah. Jos pokoknya. Baleni maneh kan. Bapak Ibu, pasti kita akan merasa kita yang melakukan. Siapapun kita. Alim gak alim tentang ilmu dohir, semuanya begitu. Siapa hati kalau duduk ditakholi karakternya, imannya dalam hal apapun mesti makhluk. Sekarang terlepas dari makhluk kasar, dunya iki kewan, makhluk kasar dunya menungso, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Cacakmu mangkok rumah-rumah rumah sakit, tiba udan-udan kerubuhan wit pohon akhirnya rumah sakit. Akhirnya jenengan mandang sinten? Mandang pohon. Gara-gara wit iki. Pohon iki. Lah pancen udan-udan, unsume angin kenceng lho Pak, kok disalahno wite. Jane pohonnya enggak mau roboh, tapi gak kuat membawa beban air, beban angin, terpaksa. Kok yo ndelalah, kok ya pas cacakmu liwat no kene. Akhirnya mobilnya ketumpangan pesok. Loh, siapapun kita pasti akan mengurai sebab akibat, mesti ke makhluk. Udah, sekarang makhluk halus. Tadi itu ada orang yang gampang kesurupan. Aku dipecicili. Dipecicili. Ya ora apa-apa, padha makhluke. Kene ngoten. Kalau ditanya kali yugane napa suamine, Mak. Gus iki jenengan saged maraske cek mboten gampang ngeten. Ora iso. Sing iso mung Gusti Allah. Ora iso. Wis wirite mawon lah. Ya wis kok ngendikir ngoten mawon. Kita didoktrin di dalam kaidah hukum syariat tentang rukun iman. Kamu harus percaya amantu billah, percaya terhadap Allah. Oke, gak mungkin ngomong wujudnya Allah, gak mungkin. Mesti ngomong Allah. Amantu billahi. Padahal kalau Anda mau untuk menengok sedikit aja di Al-Quran tulisan billahi, umpama ditulis di Al-Quran Qadim, amantum, oleh wong akeh wong situ wis amantu billahi. Gila Pak, tulisan iki. Sedikit aja Anda mau menengok di dalam Al-Quranul Qadim, di belakang billahi itu ada siapa? Bukan sebuah tulisan yang harus kau imani, bukan sebuah nama yang kau imani, bukan. Tapi memang karena kita kelasnya di umum, di syariat, ya nggak mungkin akan menjelaskan menengok di dalam tulisan billahi itu ada siapa, nggak mungkin. Pasti kita dikokokkan dulu tentang nama. Marobuka, wong Islam, ya ayuhal muslimun, wong muslim, marobuka siapa Tuhanmu? Jawab Anda, Allahu Rabbi Allah. Tapi gak gelem menengok di belakang nama Allah itu siapa.
Oleh karena kita nggak mau menengok, maka iman kita belum benar. Belum benar. Ditambah lagi wa malaikatihi. Wakeh. Malaikatihi. Malaikatnya Allah. Kita nggak mau menengok di dalam malaikat itu siapa? Wakutubihi, kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya, kita nggak mau menengok di dalam wahyu itu siapa? Warusulihi, utusan-utusan Allah yang katanya bisa menyampaikan tentang ilmu syariah atau ilmu hakikat dinu tauhid, itu siapa? Kalau gak gelem nengok di dalamnya itu siapa, otomatis Pak imanmu, iman rohaniyahmu ikut terhadap makhluk. Dan inilah kalau menurut saya tebar kemusyrikan. Gak terima ngomong. Saya hanya meluruskan. Ngerti otah maksudnya? Anda mengajarkan tentang masalah iman, rukun iman ada 6. Tolong juga sekali lagi, ajaklah umat, beritahu umat, jekno umat itu di dalamnya itu siapa, gitu loh. Kalau tidak, itu sama halnya kita tidak akan berubah karakter, sifat, nafsu dalam diri kita, gak akan pernah berubah. Nafsu selalu dalam hati kita mendominasi keakuan diri, makhluk itulah nafsu. Dikira nafsu iku nyun sewu wajahnya welek, nek nduk gambar setan-setan iku lho nggih ana sungune dan bukan. Nafsu iku ya kopiane niki goblok. Lah iya. Iblis nafsu iku ya nyun sewu ya serbanan. Cobaan. Pun gak percaya bukaan nang surat An-Nas. Cara kerja nafsu iblis bagaimana? Membisikkan di dalam dadamu lewat apa? Minal jinnati wan lah. Jadi wujudin nafsu atau iblis dohiriku yo nyun sewu. Bukan Syekh Kulon tapi Syekh Wetan. Niku. Artinya yang menarik, mengajak, mendoktrin Anda untuk beriman selain yang ahad. Titik. Miturut kacamata hakikat, bukan syariat. Kalau miturut kacamata syariat sah-sah saja karena memang kelasnya seperti itu. Laksana seseorang, mengapa si A ini berjalan kok ke tatap lawang? Karena tidak tahu di depannya adalah lawang atau pintu. Mengapa dia tidak tahu kalau di depannya ada pintu? Alasannya berbagai macam. Satu, karena memang nggak ada cahaya, gelap gulita, akhirnya nggak bisa melihat pintu, berjalan ketabrak. Dua, alasan karena matanya tertutup atau buta. Terus kok salah no model ya nopo wong koyok ngono iku? Saged jenengan nyalahno? Mboten saged. Kasih maklum. Yus maklum nek dulur-dulur iki masih hatinya keselilitan. Apa keselilitan? Terselip syirik khafi sehingga seluruh ibadah di mata Allah tidak bisa diterima. Akhirnya tetap memakai bahasa mamang. Insya Allah. Insya Allah itu ada dua kategori, iya atau enggak. Akhirnya nggak mungkin Anda tahu diterima atau tidak. Mesti insya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Gusti. Lah kuwi orang ngerti, orang noleh sak jerone billahi itu siapa? Yun sewu. Miturut makalah niki Bapak Ibu, mohal jenengan ini akan diubah sifat karakter tabiat yang asalnya itu jelek di mata Allah dirubah menjadi baik, nggak mungkin. Miturut makalah ini Anda harus merubah sendiri. Iki ono ayat ya.
Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum jikalau kaum itu tidak akan merubah sendiri. Terus merubahnya sendiri ku ya apa? Gini, jenengan harus sadar tentang masalah pengajaran dinut tauhid. Terimalah, wis diterima. Koyoke lah kita yang menerima. Lah ngene nggih. Koyoke wis gak apa-apa. Iku proses. Terus hati jenengan ada satu kesadaran. Karena sudah tahu mana benar, mana yang batil. Akhirnya jenengan hanya memilih terhadap yang hak. Oke. Sesuai dengan petunjuk. Habis jenengan ikut menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul hak, jenengan amalkan berupa kholwat. Oke. Lama kelamaan jenengan ini akan menemukan satu titik di mana Anda merasa gerakku ini sebab digerakkan Allah. Ini kita masih posisi dalam keadaan menduakan Allah masihan. Tapi lumayan daripada yang kemarin. Yang tadinya kita ngaku sadar ya teko akuku, untung aku dihadapkan guru sing nerangno, gelem nerangno, mau menerangkan dengan jelas, akhirnya aku paham. Jenengan sih masih melihat makhluknya. Jenengan merasa terbuka dan mendapatkan petunjuk, masih melihat makhluknya. Oh, kalau tidak si Akai gak jelas. Loh, si tidak makhluk. Wis gak apa-apa, itu proses panjenengan. Oke. Jenengan berlakulah kholwat. Mesti guru-guru sampean kali kula nitip pesen. Manti-manti mau warning. Ngkai peringatan. Apa peringatannya? Jikalau kau betul-betul lekas cepat usul ketemu Allah, tiadakan keakuanmu pada saat kau mau melakukan apapun, termasuk kholwat. Dikir, tiadakan kau yang tadinya merasa berdikir, tiadakan si A yang merasa kau yang diulang, tiadakan semuanya makhluk-makhluk itu. Makanya inilah isyarah dari satu ayat. Kanjeng Nabi langsung dawuh, innama ana basarum mislukum. Aku iki podo ambek awakmu. Iku isyarah. Berhubung Anda tidak mau melihat dari sisi di dalam ayat ini yang paling lembut, maka jenengan tidak akan memahami maksud ini. Padahal maksudnya, kalau boleh saya jelaskan, janganlah kau sembah, kau puja, kau puji diriku, tapi pujilah, sembahlah siapa yang kupuja, siapa yang kau puji. Buktinya ayat berikutnya, siapa ya Rasul yang kau puja, jenengan puji? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang Maha Esa. Dulu gak berani ngomong urip rawani. Ayo ana kiai, ana masyayikh wani ngomong wujude Allah ya urip iku, langsung dijotos, Pak. Bukan dijotos dengan tamparan fisik lho ya. Langsung dijotos dengan tamparan makola. Ini lebih besar dampaknya. Apa? Isok-isok pondokmu dibakar. Isok-isok kau diusir. Bahkan bisa-bisa kau dibunuh. Makanya rawani. Akhirnya niru-niru ning Quran. Lah wujudnya Allah iku laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun. Wis mandek grek seperti motor mogok. Wis kalau ada santri tanya, "Mbah, niku maksudnya ya apa?" Wis ojo takon, lah ngono ae. Masalahnya apa? Kula lagi korban. Gak sampean tok, kula lagi korban, Pak. Mboten wani ngomong urip. Memaknani alladzi diartikan zat hidup gak wani. Subhana maha suci sapa alladzi zat hidup gak berani. Mesti dimaknani kang sebagai sifat. Gak wani, Pak. Bapak Ibu, iki zamane wis kari titik. Akhirnya mengapa Gusti Allah kok mentakdirkan wis wayahe diomongno sejatine urip iku wujude Allah. Oke.
Wis gamblang akhirnya. Mesti dipeseni ngoten. Sehingga ketika jenengan kholwat, para guru-guru kita secara manusiawi ya gak khawatir. Gak khawatir Anda tersesat. Karena sudah dibekali. Jangan pernah Anda itu menyembah selain daripada yang ahad. Jangan sampai. Sehingga pengalaman konco-konco ini ketika kholwat, dibukalah kasaf Allah, baik kasaf nyun sewu, kasaf urusan mukhadoroh atau kasaf urusan mukasafah, iki dibuka, beliau-beliau itu sudah tidak khawatir. Karena apa? Dia membawa wasilah. Wabtahu ilaihil wasilata, bawa kunci kemusyahadah. Jadi ketika saat dibujuk oleh bangsa halus, yaiku rupa nafsu, sing nafsu iku mau manjing nang jin, boten bakal ketipu. Iki mukasafah. Di mukhadarah ya gitu. Jangan nggak mungkin dibujuk oleh nafsu lewat bangsa kasar, rupane gebiarin dunya, Anda tidak akan pernah ketipu. Sehingga tatkala ada tulisan billah, Anda nggak melihat tulisannya, tapi melihat siapa sebenarnya yang memiliki nama iki. Sama malaikat yang ngono. Artinya apa, Pak? Saudaraku yang ada di syariat dan di thariqah, jangan berhenti dong kamu. Lekaslah untuk ke hakikat supaya bisa ke makrifat. Sebab mohon maaf, sekali lagi, ketika kita tidak mau untuk memegang ilaihil wasilah, Anda tidak akan pernah bisa dikatakan amal arif, dikatakan sebagai golongan kekasih Allah. Nggak bisa. Ngapunten ingkang kathah. Dalam makalah ini ada yang menyarai ngeten, apa mungkin kau akan mendapatkan karomah sementara karakter hatimu itu masih nuruti nafsu? Ini bingung ngamean. Padahal karomah itu masih di posisi di luar ahad. Sama dengan mukjizat, maunah, sama ikut di posisi di luar ahad. Sebetulnya itu sarai itu adalah sanepan, nggak berani langsung ngomong, nyerah langsung gak wani ngomong, langsung wujud sejatine Allah yaiku urip, mboten wantun. Sik diplesetno karomah, diplesetno kalau Rasul Nabi itu mukjizat, diplesetno jenengan kali kula sing bukan ulama iku maunah. Nanti kalau tidak dari Allah jenenge istidraj, iku sangka iblis, sangka setan. Sehingga korbannya akibatnya secara umum wong nek bisa mlaku ndukur banyu, nglempit bumi sudah dikatakan wali. Umume lho nggih. Umume. Akibatnya kita yang ada di golongan umum di situ. Apalagi beliau itu bisa melihat isi hatimu. Kemarin kau itu nyuwun sewu berbuat apa, langsung tahu. Wis, jenengan mesti menuduh iku kekasih Allah wali. Bukan, Kak, bukan. Iku tondo-tondo ning kasaf. Lah, mengapa sarah makalah ini kok disarah karomah? Nyuwun sewu, iku sanepan, sak lebete karomah iku sapa? Lho ngono lho. Jadi sing merubah jenengan asale sampai iku sifat-sifat yang ada pada diri kita itu sifat jelek, takholi sing gawe ngono ya sapa, iku sampean sudah tahu. Gak mungkin nyalahno nafsu iki kalau sudah diakad loh ya. Kalau sudah diakad. Gak pernah sampean akan menyalahkan nafsu atau yang lain. Karena selain Allah itu sudah tidak ada bagi dirimu. Wong namanya Anda sudah diakad. Bagaimana mungkin setan iblis iku iso nggodha nyengsorokno dirimu wong dirinya enggak ada kok. Sadar. Akhirnya perubahan dari sifat jelek, karakter tabiat jelek menuju karakter tabiat baik, keakuan Allah yang muncul. Jenengan wis gak ngaku-ngaku aku sebab oleh tutuk kunu karena tak ubah. Enggak. Aku sing ngubah karakterku dewi dengan bentuk ilmu, amal,
Bukan, wis gak ada pengakuan. Kalau sudah diakad, kalau belum diakad, ya saya ngaku-ngaku. Makanya saya katakan, tidak akan pernah kita itu dikatakan bisa bertemu Allah di dunia ini, manakala sifat keakuan diri kita makhluk itu masih tajam. Mboten saged. Pun kesimpulannya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apapun yang sudah kita lakukan dulu dengan bentuk taholli, sudahlah. Kita sudahi. Bagi kita yang masih diproses. Saya bicara bukan bagi Anda yang sudah diakad loh ya. Bagi Anda yang masih diproses mengenal Allah. Udah sudahi. Caranya bagaimana menyudahinya? Belajarlah hatimu untuk sadar. Pertama, sadaro kalau Allah dekat pada dirimu. Itu wujud urip. Kedua, dengan begitu, Anda akan muncul sadar kalau yang bergerak semuanya ini adalah Allah. Dari proses kau bergerak, tidak karena dirimu sendiri yang bisa gerak, gerakmu sebab digerakkan Allah. Lanjut pada akhirnya kau tidak akan ngaku-ngaku bisa bergerak sebab digerakkan. Dirimu sudah tiada, maka kau akan sampailah dalam kalimat iki gerakku Allah. Paham ya? Sama makhluk yang lain yang kau pandang juga begitu. Gerake godhong sebab digerakno Allah. Wis, asalnya gitu. Lalu jenengan nanti tidak akan pernah berkata godhong, tidak akan pernah berkata Allah, karena godhong dan Allah, daun dan Allah itu sudah tidak ada nama itu. Akhirnya hatimu akan fokus melihat hidup. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatimu hanya fokus pada urip di situ. Pun niki bagi panjenengan yang lagi diproses. Lah bagi panjenengan yang sudah sampai ke akad, wis kesimpulannya sing bener ya iki. Aku Allah. Pun